Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang materi prototyping model. Jadi, prototyping model itu seperti apa sih, yang di dalamnya ada apa-apa aja yang kita ingin bahas pada pagi hari ini. Ya, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Di kelompok 7 itu ada siapa-siapa aja. Ya, yang pertama ada Ruben Tio Fernandes dengan NIM 2105 176009. Baru yang kedua saya sendiri, NIM saya itu adalah 2105 176009. Baru yang terakhir ada teman saya Hendri Wijaya Pratama, NIM-nya 2105 176028. Ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang akan kita bahas, topik yang kita akan bahas pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama ada definisi prototyping model, baru yang kedua ada jenis-jenis prototyping model, baru yang ketiga ada keunggulan dan kelemahan prototyping model, baru yang terakhir ada tahapan-tahapan prototyping model. Nah, mungkin saya akan serahkan kepada teman saya yang ingin melanjutkan materi selanjutnya di bagian definisi prototyping model. Oke, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Caleb, yaitu di sini saya akan membahas tentang definisi prototyping model. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototyping sendiri dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk membantu pengembang perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang harus dibuat. Kemudian masuk pada jenis-jenisnya prototyping, yaitu suatu sistem yang akan menjadi sistem operasional. Yang kedua, suatu model yang dapat dibuang yang berfungsi sebagai cetak biru bagi sistem operasional. Selanjutnya pada bagian keunggulan dan kelemahan prototyping model, di sini pada keunggulan ada 5 macam dan kelemahannya ada 3 macam. Itu yang pertama, saya akan menjelaskan keunggulan prototype. Keunggulan prototype yang pertama adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Selanjutnya pada bagian kelemahan prototype, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek. Yang ketiga atau yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik rancangan yang baik. Oke, baik, mungkin sekian dari saya, itu saja, kemudian dilanjutkan oleh saudara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahap prototyping model. Yang pertama di sini ada pengumpulan kebutuhan, yang kedua ada membangun prototyping, yang ketiga ada evaluasi prototyping, yang keempat ada mengkodekan sistem, yang kelima ada menguji sistem, yang keenam ada evaluasi sistem, dan yang terakhir atau yang ketujuh di sini ada menggunakan sistem. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengumpulan kebutuhan itu sendiri. Pelanggan dan pengembang bersama-sama
mendefinisikan format seluruh perangkat lunak yang akan dibuat. Mengidentifikasikan di sini ialah semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat oleh pengembang. Yang kedua di sini ada membangun prototyping. Membangun prototyping di sini ialah dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Semisal di sini dengan membuat input dan format outputnya oleh pengembang. Yang ketiga di sini ada evaluasi prototyping. Evaluasi prototyping di sini ialah evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun oleh pengembang tersebut sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka akan lanjut ke langkah 4, yaitu mengkodekan sistem. Jika tidak sesuai atau ada revisi, di sini akan mengulang kembali ke langkah 1, 2, dan 3, yaitu mengumpulkan kebutuhan, membangun prototyping, dan evaluasi prototyping. Yang keempat, mengkodekan sistem itu sendiri. Dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati oleh pelanggan akan diterjemahkan oleh pengembang ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima di sini pengembang akan menguji. Setelah sistem tersebut sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, maka pengembang di sini harus mengetes terlebih dahulu sebelum digunakan oleh pelanggan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, dan basis patch, dan juga pengujian arsitektur dan pengujian lainnya. Yang keenam di sini evaluasi sistem. Evaluasi sistem itu sendiri, pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah sesuai, maka langkah terakhir atau langkah ketujuh sudah bisa dilakukan. Jika tidak sesuai, maka akan diulangi kembali ke langkah 4 dan 5, yaitu menguji sistem dan mengkodekan sistem. Yang terakhir di sini yang dimaksud dengan menggunakan sistem itu sendiri ialah perangkat lunak tersebut sudah siap dipakai oleh pelanggan dan siap digunakan.
Baik, di sini kita sudah sampai pada kesimpulan. Proses pengembangan sistem seringkali menjadi proses pengembangan sistem seringkali proses pengembangan sistem di sini seringkali menggunakan pendekatan prototipe atau prototyping. Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahpahaman antara user dan analis yang ditimbulkan akibat dari user tidak mampu mendefinisikan secara jelas keinginannya atau kebutuhannya. Mulyanto 2009 menjelaskan prototyping adalah pengembangan yang sangat cepat dan pengujian terhadap model kerja atau prototipe dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang bisa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Prototyping itu sendiri disebut juga desain aplikasi cepat atau rapid application designer right, karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem. Debrerin 2005 menjelaskan sebagian user kesulitan mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan ini yang perlu diselesaikan oleh analis atau pengembang dengan memahami kebutuhan user itu sendiri dan menerjemahkannya ke dalam bentuk model prototipe. Model ini selanjutnya diperbaiki secara terus-menerus sampai sesuai dengan kebutuhan user. Ya, oke. Itulah penjelasan-penjelasan dari teman-teman saya apa itu tentang prototyping model, jenis-jenisnya, serta keunggulan, kelemahan, bahkan penjelasan yang lain yang teman-teman saya sudah jelaskan itu mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang bisa melihat. Nah, di sini sebelum saya mengakhiri materi kami dari kelompok 7, saya ingin menunjukkan suatu model atau di sini bisa disebut program flowchart. Jadi dalam model prototyping ini itu ada program yang namanya flowchart. Nah, jika kita lihat, teman-teman bisa lihat di bagian seperti ini ada yang pertama kita buat itu adalah menu start, baru yang ke bawah lagi kita bisa lihat ini ada input nama, baru di sini kita bisa terbagi jika iya atau tidak. Kalau tidak, kita bisa mungkin langsung ke hitung destination number. Baru kalau kita iya, kita masih pergi ke input nama. Nah, mungkin kalau kita mau pergi ke tidak, kita langsung pergi ke yang saya jelasin tadi itu ada hitung destination number, baru langsung pergi ke hitung solve your G, baru langsung pergi ke hitung Linear Dream, baru yang ke terakhir langsung pergi baru langsung pergi ke tampilan hasil. Nah, baru terakhir selesai. Nah, itu adalah suatu bentuk program flowchart yang ada di materi kami, yaitu model prototyping ya, yang kami sudah bahas
satu persatu dari penjelasan teman-teman saya. Nah, ya, demikian dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada salah kata yang tidak berkenan mungkin bagi teman-teman, mohon maaf. Ya, selamat pagi semuanya, tetap semangat. Oke, bye.